wabarakatuh. Hai guys, yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Selamat siang dan selamat beraktivitas untuk kalian semua. Kenalin, nama gue Syarifa Zahra dalam program kesayangan kita, Talkshow Inspiration. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang multimedia fotografi, di mana kaum milenial dan kaum remaja nih pada demen banget nih yang main fotografi nih. Dan kali ini di program kita akan membahas secara mendetail apa sih itu fotografi. Kali ini gue nggak sendirian nih, gue bersama kakak kita, kakak Rizal, yang akan berbagi pengalaman tentang dunia fotografi. Halo kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Lagi kesibukan apa nih sekarang? Lagi sibuk kerja aja nih. Ngomong-ngomong, kakak katanya suka banget ya sama fotografi. Iya betul. Boleh ceritain sedikit gak sih ke kita awal mula kakak tuh suka fotografi tuh? Suka fotografi awalnya. Nih gua bagi pengalaman lah, share sedikit-sedikit nih. Waktu dulu tuh kan gua hobinya suka jalan-jalan ya, kayak traveling lah ke Curug atau ke hutan-hutan mana gitu. Nah di situ gue ngeliat teman gue tuh foto-foto. Nah itu hasilnya tuh mantep banget tuh. Jadi kayak amazing lah, amazing. Jadi kan gue nanya-nanya tuh ke teman gue, itu gimana caranya. Terus tuh dia ngasih tahu caranya gini. Nah mulai dari situ tuh jadi gue menarik lah atau tertarik minat ke situ. Tapi kalau menurut kakak sendiri nih, fotografi itu apa sih? Menurut gue ya, fotografi itu adalah cara atau teknik pengambilan gambar yang baik dan benar. Oh gitu. Terus yang kakak ambil manfaatnya dari fotografi itu apa ya? Manfaat fotografi itu banyak. Yang pertama, kita jadi gak asal-asalan foto nih. Jadi tahulah nih fotonya tuh yang bagus yang mana, gimana caranya, cara pengambilan gambar yang bagus tuh. Yang kedua, fotografi itu termasuk seni. Jadi hasil dari jepretan fotografi itu ada harganya. Semakin bagus kalian memfoto atau semakin bagus gambarnya, semakin mahal pula harganya. Tapi pernah gak sih kak dapet job-job tertentu kayak gitu? Untuk job sih sering gue dapet. Contohnya itu seperti proses pembuatan BTS. Tahu kan BTS? BTS apa nih Korea? Buku tahunan sekolah. Oh, bukan sekolah. Bukan tetangga sebelah. Kali gitu tetangga sebelah. Enggak, itu mah beda lagi. Kan dalam pembuatan proses BTS itu harus menghasilkan suatu karya yang sangat bagus kan, yang rapi, biar bisa dikenang tuh sama siswa-siswanya. Foto-fotonya bagus. Itu jadi harus menggunakan ini kemampuan fotografi itu. Tapi kakak pernah gak sih dapat kesulitan dalam fotografi itu? Kesulitan fotografi sebenarnya sih banyak kesulitan fotografi. Di antaranya ada blur atau backlight, terus gambar pecah, dan gambar bergerak gitu atau nggak rapi lah. Tapi kembali lagi ke kitanya, bagaimana cara mengatasinya itu biar hasilnya maksimal. Bener. Oke guys, jangan kemana-mana. Kali ini masih banyak pertanyaan yang akan kita ajukan kepada Kak Rizal. Jangan kemana-mana, tetap di Talkshow Inspiration.
Jam 7. Duh, lapar lagi nih. Apaan ya? Jadi lapar nih. Bikin apaan kek? Bikin apa? Nasi goreng. Ya udah deh, digoreng. Ica, nasi goreng udah jadi. Oke, mana sini? Lalu cobain dulu ya. Wah, enak banget nih. Mana pakai bumbu apaan ya? Nah, bumbu asik dong. Sudah. Ya, kembali lagi dengan acara kita Talk Show Inspiration. Mau nanya deh kak, kakak itu belajar fotografi itu autodidak atau memang ada guru tertentu yang mengajarkan? Belajar fotografi, gue belajar fotografi itu pertama-tama autodidak tuh, karena gue penasaran nih gimana sih caranya nih biar gini. Nah tuh habis itu gue searching tuh di Google nih cara pengambilan gambar yang baik dan benar itu gimana. Nah gini nih. Nah itu kan habis setelah itu gue dapet tuh basicnya tentang fotografi. Dan setelah itu ada tuh hal yang lebih mendalam tentang fotografi. Setelah itu gue les tuh privat sama guru pengajar lah yang profesional di bidangnya gitu. Oh gitu kak. Terus untuk menjadi seorang fotografi itu apa aja ya syaratnya? Syarat seorang fotografi, yang pertama pasti alat milik sendiri lah, itu pasti, Iya, itu itu pasti, wajib. Karena kalau misalnya kita menjadi fotografer nih tapi alatnya boleh minjem, nah itu Bingung ya kak ya? itu menambah kesulitan kita sendiri itu. Iya. Nah lebih baik kita menggunakan alat seadanya dulu, jangan terlalu dipaksa. Terus apa lagi sih kak syaratnya selain itu? Selain itu, menjadi fotografer itu harus tekun, karena belajar fotografi itu tidak mudah, butuh ketekunan untuk memahami materi tersebut. Saya aja belajar fotografi itu butuh waktu nih ya, yang benar-benar buat menjadi profesional nih itu butuh waktu sekitar kurang lebih 6 bulanan. 6 bulan. Nah terus selain ketekunan itu, pantang menyerah itu harus pasti. Dan yang terakhir adalah mental yang kuat. Berarti harus kuat mental ya kak ya? Harus kuat mental. Seperti misalnya kita dapat job nih ya, Iya. terus hasil kita kurang memuaskan tuh, Ada kesalahan. ada kesalahan atau apa. Nah yang ngirim job yang ngasih job itu nggak terima, terus minta memperbaikinya, atau kadang di
caci maki lah atau apa. Nah di Atau situ omelan ya, kayak? gomelan. Nah di situ mental kita gimana nih? Diuji ya, kayak? Diuji biar nggak ngedown dan terus berkembang lagi gitu. Mau tanya nih kak kan bagian fotografi nih, tapi pernah gak sih kak kakak tuh ditawarin jadi model gitu? Jadi model dulu pernah sih jadi model, tapi ya gimana ya, pas dilihat hasil fotonya tuh jauh gitu dari ekspektasi. Kalau menurut kakak kamera yang bagus untuk fotografi apa sih kak? Kamera yang bagus untuk fotografi, ini rekomen Canon 60D. Terus apa lagi kak? Kalau misalnya low budget 600D, Canon 600D. Oke guys, jangan kemana-mana, tetap saksikan Talk Show Inspiration. Bro, tunggu dulu bro. Bro, lu kenapa? Capek banget bro, gila bro. Gua bisa kecil sih bro. Oh ya dong, gua kan pakai produk ini, Isoplas, menjaga kadar tubuh dalam air bro. Gua bro, semangat lagi. Ya dong, pun gua minum Isoplas. Isoplas, stay strong. Stay strong. Tuh, skakster. Mau jalan kemana lo? Gimana jalanannya? Lah, apa-apaan nempel-nempel 01 ini? Nggak apa-apa, suka-suka saya, hak-hak saya mau nempel di mana. Tapi di sini tempatnya 02. Tidak bisa, sini juga 01 dong. Lah, lihat nih 02, di sini tempatnya 02. No, ini 01. Pemimpin itu nomor 1, bukan nomor 2. Tapi ada 2. Sudah. Hanya karena berbeda pendapat dan pilihan, kalian sampai berselisih seperti ini. Kalau menurut saya, siapapun presidennya, Indonesia itu harus tetap bersatu dan damai. Siapapun presidennya, Indonesia tetap damai. Ya, kembali lagi dengan acara kita Talk Show Inspiration. Kapan ya kak waktu yang tepat untuk memotret saat outdoor? Motret di tempat outdoor atau luar ruangan. Biasanya itu kalau gue sih ya pribadi paling suka memotret itu di waktu pagi hari, karena sinarnya belum terlalu terang. Itu aja kak. Tapi kalau misalnya malam di outdoor itu bagus gak sih kak? Kalau malam di outdoor itu butuh lighting yang cukup. Nih pertanyaan selanjutnya, kalau untuk foto bagusan di zoom atau di kamera? Untuk foto lebih bagus di zoom, karena saat proses
pengeditan itu kalau di crop ketika di zoom dia akan pecah gambarnya. Berarti langsung di zoom aja ya. Ingin langsung di zoom, Jadi hasil gambarnya tidak pecah. segambar lebih bagus. Mau nanya dong, aplikasi yang biasa kakak gunakan untuk memperbagus foto kakak tuh apa ya? Aplikasi yang rekomen nih, Iya. rekomen. Itu ada Photoshop dan ada Lightroom. Tapi kalau menurut kakak lebih sering memakai yang mana? Kalau saya mungkin lebih ke Lightroom. Soalnya di situ dia udah banyak efek-efek secara otomatis gitu. Jadi lebih mudah kali. Lebih mempermudah. Terus kalau misalkan kakak jadi fotografi itu yang sering kakak jadikan objek tuh apa aja kak? Objek terutama sih pasti manusia sebagai Iya, model itu secara umum gitu. Terus mungkin hewan bisa, daun Tumbuhan ya Kak? tumbuhan bisa, dan Air mungkin? air bisa, dan ini apa sih namanya, spot pegunungan gitu, Pemandangan alam. pemandangan alam. Nggak kerasa ya, kita sekarang ada di penghujung acara. Terima kasih untuk Arizal yang menyempatkan hadir di sini dan berbagi pengalaman pada kita semua di studio ini. Saya Syarifah Zahara dari program Talk Show Inspiration, pamit dan undur diri. Gimana sih Kak kesan dan pesannya setelah menjadi narasumber di program acara kita di SMK Salam? Kesan dan pesan. Kesannya sih ya, saya cukup tertarik dengan pertanyaan-pertanyaannya. Cukup baik pembawa acaranya, sedangkan kru-krunya itu udah lumayan kompak lah untuk sebagai orang yang baru belajar. Nah, untuk kedepannya semoga bisa semakin kompak lagi dan bisa menjadi tim yang hebat lah di dunia industri ini. Pendapat saya tentang sekolah ini udah lumayan berkembang lah setelah saya lulus, dan semoga makin maju. Dan pesannya adalah lebih berani membiayai fasilitas untuk multimedia.